Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kurikulum 2013. Di sini ada saya sendiri, Regita Rahma, teman saya Fahmi Adil Sultani, dan Anissa Aulia Roma. Tapi Fahmi berhalangan untuk hadir. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Anissa. Silakan Anissa. Konsep dasar kurikulum 2013. Konsep dasar kurikulum 2013 adalah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada kekuasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Perubahan kebijakan 2013 menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum, yaitu pada standar kompetisi lulusan SKL, standar isi, SI, standar proses, dan standar penilaian. Next. Tujuan kurikulum 2013. Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup secara pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Landasan pengembangan kurikulum 2013. Landasan pengembangan dan penyempurnaan kurikulum 2013. Setiap tahapan pengembangan kurikulum, baik perencanaan atau perancangan atau penyusunan, kurikulum evaluasi, serta implementasinya harus memperhatikan landasan-landasan pokok, serta prinsip dasar pengembangan kurikulum. Adapun yang dijadikan landasan pengembangan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. 1. Landasan yuridis, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional Standar Nasional Pendidikan 17. Yang kedua yakni landasan filosofis, yaitu filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Dan filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan serta didik dan masyarakat. Landasan yang ketiga yakni landasan konseptual, yaitu relasi pendidikan, kurikulum berbasis kompetisi dan karakter, pembelajaran konseptual atau conceptual teaching and learning, pembelajaran aktif student active learning, penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Regita Rahma. Baik, yang selanjutnya ada karakteristik kurikulum 2013. Karakteristik kurikulum 2013 adalah yang pertama, isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KID, mata pelajaran dan dirinci lebih lanjut ke dalam kompetensi dasar KD. Yang kedua, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran di kelas tertentu. Yang keempat, penekanan kompetensi ranah sikap, keterampilan kognitif, keterampilan psikomotorik, dan pengetahuan untuk suatu satuan pendidikan dan mata pelajaran ditandai oleh banyaknya KD suatu mata pelajaran. Untuk SD, pengembangan sikap menjadi kepedulian utama kurikulum. Yang kelima, kompetensi inti menjadi suatu unsur organisasi kompetensi, bukan konsep, generalisasi, topik, atau sesuatu yang berasal dari pendekatan, disciplinary based curriculum, dan content based curriculum, dan sebagainya. Keunggulan kurikulum 2013. Yang pertama, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, dan inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah.
Yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek meliputi nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Yang ketiga, munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Yang keempat, adanya kompetensi yang sesuai dengan tuntutan fungsi dan pendidikan nasional. Yang kelima, kompetensi yang dimaksud menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keenam, kurikulum ini sangat tanggap dengan fenomena dan perubahan sosial. Standar penilaian mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara proporsional, dan lain sebagainya. Lalu ada beberapa kelemahan kurikulum 2013. A. Guru banyak salah paham karena beranggapan dengan kurikulum 2013, guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru tersebut. Yang kedua, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dalam kurikulum 2013 ini. Selanjutnya, kurangnya pemahaman guru dengan konsep pendekatan saintifik. Selanjutnya, kurangnya keterampilan guru merancang RPP. Yang kelima, guru tidak banyak yang menguasai penilaian autentik. Yang keenam, terlalu banyak materi yang dikuasai siswa. Dan yang terakhir, beban belajar siswa dan termasuk guru terlalu berat, sehingga waktu belajar di sekolah terlalu lama dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan mengenai konsep dasar menurut pemahaman Anda. Yang kedua, sebutkan tujuan kurikulum 2013. Yang ketiga, sebutkan 3 landasan kurikulum 2013. Yang keempat, sebutkan 5 karakteristik kurikulum 2013. Yang kelima, sebutkan 4 kelemahan dan keunggulan kurikulum 2013. Itu saja dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.